Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tinjauan hadis dari spiritualitasnya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dulu. Perkenalkan, nama saya Rima Iqbal-Sari dan rekan saya Marta Rasulawati, saya Iti Indriawati, saya Nazila Naila Tertawa. Baik, langsung saja ke materinya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Marta Rasulawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis sahih, macam-macam hadis sahih, dan syarat hadis sahih. Yang pertama, pengertian hadis sahih. Sahih menurut bahasa berarti sah, benar, sempurna, tiada celanya. Secara istilah, beberapa ahli mendefinisikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ibnu Al-Salah. Menurut Ibnu Al-Salah, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung melalui periwayatan orang yang adil dan dhabit dari orang yang adil dan dhabit juga sampai akhir sanad tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Selanjutnya, menurut Imam Al-Nawawi, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi dhabit, tidak syadz dan tidak berilat. Selanjutnya, menurut Subki Sahih. Menurut Subki Sahih, hadis sahih adalah hadis yang musnad, yakni hadis yang bersambung sanadnya, yang dinukli dari perawi yang adil dan dhabit mulai awal hingga akhir sanad sampai kepada Rasulullah dari sahabat atau lainnya tanpa adanya syadz dan ilat. Selanjutnya, syarat hadis sahih. Yang pertama, kebersambungan sanad. Kebersambungan sanad dalam periwayatan hadis berarti setiap perawi memiliki pertemuan langsung atau liqa atau hubungan guru murid yang langsung dengan perawi di atas dan di bawahnya, mulai dari awal hingga akhir rantai sanad tersebut. Selanjutnya, yang kedua, para perawi adil. Secara etimologi, adalah atau adil berarti keadaan tengah, lurus, dan cenderung kepada kebenaran. Dalam terminologi ilmu hadis, para ulama memberikan berbagai rumusan definisi. Di antaranya, Al-Hakim dan Al-Naisaburi menyatakan bahwa seorang munadid atau perawi hadis yang dianggap adalah muslim yang tidak melakukan bid'ah dan maksiat yang dapat merusak moralitasnya. Meskipun sebenarnya terdapat formulasi lain yang jika digabungkan mencakup sekitar 15 poin unsur konsep adalah. Semuanya dapat disimpulkan menjadi 4 poin utama, yakni muslim, mukallaf, melaksanakan perintah utama agama, dan selalu menjaga martabat diri atau muru'ah. Kebermusliman adalah unsur inti dalam makna adil yang wajib bagi siapapun yang menyampaikannya riwayat hadis. Namun, untuk kegiatan menerima hadis, syarat ini tidak diperlukan, sehingga orang kafir pun diizinkan menerima hadis. Pembahasan tentang hal ini telah disampaikan penulis dalam bagian sebelumnya. Selanjutnya, yang ketiga, para perawi dhabit. Aspek intelektualitas perawi hadis dimaklumi sebagai kapasitas kecerdasan mereka. Secara etimologi, istilah dhabit berarti menjaga sesuatu. Orang yang mampu bertindak adil, cenderung jujur, amanah, dan objektif sehingga informasinya dapat dipercaya. Sebaliknya, meskipun memiliki kecerdasan dan hafalan yang baik, tetapi tidak jujur, pendusta, atau suka menipu, ia tidak akan dipercaya. Aspek ini merupakan salah satu persyaratan dasar yang harus dimiliki perawi agar riwayat yang disampaikan diterima. Untuk mengetahui kedhabitan atau kualitas dhabit seorang perawi hadis, berikut adalah beberapa pendapat ulama. Yang pertama, kedhabitan perawi dapat dikenali melalui kesaksian para ulama. Yang kedua, kedhabitan juga dapat diketahui dari kesesuaian riwayatnya dengan riwayat perawi lain yang sudah dikenal kedhabitannya, baik dari sisi makna maupun harfah. Yang ketiga, perawi yang sesekali membuat kesalahan tetap dianggap dhabit, asalkan kesalahannya tidak sering terjadi. Jika ia sering melakukan kesalahan dalam menularkan hadis, maka ia tidak lagi disebut dhabit.
Selanjutnya, syarat hadis sahih yang keempat adalah terhindar dari kerancuan. Dalam ilmu hadis, ada 3 pendapat tentang definisi syadz. Yang pertama, hadis memiliki lebih dari 1 sanad. Yang kedua, semua perawinya sikoh atau dapat dipercaya. Dan yang ketiga, sanad mengandung pertentangan. Nah, dari ketiga tersebut, pendapat yang paling populer adalah dari Al-Syafi'i yang menyatakan bahwa hadis baru disebut syadz jika hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang lain. Jadi, syadz tidak disebabkan oleh perawi yang sendirian atau perawi yang tidak dapat dipercaya. Terakhir, yang kelima, terhindar dari kecacatan. Secara lugawi, kata ilat berarti sakit, sebab, atau kesibukan. Dalam terminologi ilmu hadis, ilat adalah sebab tersembunyinya yang dapat merusak kesohihan hadis yang tampak sahih secara luar. Ibnu Salah mendefinisikan sebagai penyebab tersembunyi yang menurunkan kualitas hadis, membuat yang awalnya sahih menjadi tidak sahih. Sementara Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa hadis yang mengandung ilat memiliki sanad yang tampak baik, namun setelah diteliti ternyata mengandung perawi yang sering salah, sanad mursal atau terputus, atau kemungkinan campuran dengan hadis lain. Selanjutnya, macam-macam hadis sahih. Hadis sahih dibagi menjadi 2 jenis, sahih li dzati dan sahih li ghairi. Yang pertama, hadis sahih li dzati. Hadis sahih li dzati adalah hadis yang memenuhi sifat penerimaan tertinggi atau seluruh syarat kesahihan. Salah satu syaratnya adalah sanad yang terhubung tanpa jeda atau perawi yang hilang di tengah rantai. Hal ini yang membedakannya dari hadis mu'allaq, mu'adil, mursal, dan munqati yang semuanya memiliki sanad yang terputus. Selanjutnya, hadis sahih li ghairi. Hadis sahih li ghairi adalah hadis yang menjadi sahih berkat bantuan atau dukungan dari hadis lain, karena pada awalnya ia tidak memenuhi seluruh syarat kesahihan. Tingkatannya lebih rendah dari sahih li dzati. Tanpa hadis yang memperkuatnya, ia hanya akan dianggap sebagai hadis hasan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rema. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Remanit Malasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis hasan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian hadis hasan. Dari segi bahasa, hasan berasal dari kata al-husnu, bermakna al-jamal, yang berarti keindahan. Menurut Ibnu Hajar dalam An-Nukhbah, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dengan tingkat dobit yang kurang sedikit dari perawi hadis sahih. Sanadnya bersambung, serta tidak syadz dan tidak berilat. Selanjutnya, perbedaan hadis hasan dan hadis sahih. Perbedaan yang paling utama itu terletak pada kualitas perawinya. Pada hadis sahih, kedabitan seluruh perawinya itu sempurna, sedangkan pada hadis hasan, kedabitan perawinya kurang sempurna. Oleh karena itu, kualitas hadis hasan berada setingkat di bawah hadis sahih. Contoh dari hadis hasan ini yaitu Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa umur rata-rata umat beliau itu berada di kisaran 60-70 tahun dan hanya sedikit yang bisa melampaui batas umur tersebut. Oke, kita ke pembagian hadis hasan. Hadis hasan ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama hasan li dzatihi, yakni hadis yang menjadi hasan karena kualitas perawinya sendiri. Semua syaratnya sudah terpenuhi, hanya saja tingkat hafalannya yang sedikit lebih rendah dari perawi hadis sahih. Yang kedua yaitu hasan li ghairihi, yaitu hadis dhaif ringan yang menjadi hasan karena adanya penguat atau syawahid atau mutaba'at. Pada hasan li ghairihi ini dalam sanadnya terdapat perawi yang satu, tidak diketahui secara jelas kelayakannya atau ketidaklayakannya atau majhul. 2. Walaupun ia majhul tetapi bukan perawi yang pendusta dan bukan orang yang sering salah atau ceroboh.
Hasan li ghairihi ini derajatnya naik menjadi hasan karena adanya riwayat lain yang mendukung. Nah, inilah syarat-syarat dari hadis hasan. Yang pertama yaitu sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya mempunyai sifat dobit tetapi kualitas hafalan di bawah perawi hadis sahih. Yang keempat yaitu tidak syad atau tidak menyelisihi perawi yang lebih thikah. Dan yang terakhir yaitu tidak berilat atau cacat tersembunyi. Oke, selanjutnya akan membahas mengenai hadis dhaif yang akan dijelaskan oleh Kak Nazila. Kepada Kak Nazila dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah hadis dhaif. Secara etimologis atau bahasa, dhaif berarti lemah dan lawan dari al-qawi yang berarti kuat. Kelemahan hadis dhaif ini karena sanad dan matannya tidak memenuhi kriteria hadis yang kuat yang diterima sebagian hujjah. Secara terminologis atau istilah, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan hadis hasan dan sahih. Definisi lain yang diungkapkan oleh mayoritas ulama yaitu huwa ma lam yajma'u sifat as-sahihi wal hasan, yang artinya hadis yang tidak menghimpun sifat hadis sahih dan hasan. Penyebab yang menjadikan hadis menjadi dhaif diantaranya sanadnya tidak bersambung atau muttasil, lalu para perawinya tidak adil dan tidak dhabit, lalu terjadi keganjilan baik dalam sanad atau matan atau biasa disebut syad, dan terjadinya cacat yang tersembunyi atau ilat pada sanad atau matan. Selanjutnya yaitu macam-macam hadis dhaif. Hadis dhaif dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandangnya. Yang pertama yaitu dhaif dari sudut sandaran matannya atau karena keterputusan sanad. Yang pertama hadis mauquf, yaitu hadis yang diriwayatkan dari para sahabat berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Yang kedua yaitu hadis maqtu', yaitu hadis yang diriwayatkan dari tabi'in berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Yang ketiga, hadis mursal, yaitu hadis yang gugur sanadnya setelah tabi'in. Yang keempat, hadis mu'allaq, yaitu hadis yang gugur perawinya seorang atau lebih yang terjadi dari awal sanad. Yang kelima, hadis mudalas, yaitu hadis yang diriwayatkan menurut cara yang diperkirakan bahwa hadis itu tidak bernoda, atau hadis yang di dalamnya terdapat penyembunyian cacat yang dilakukan oleh perawinya. Yang keenam, hadis munqati', yaitu hadis yang gugur seorang perawinya sebelum sahabat pada satu tempat atau gugur pada dua tempat yang tidak berturut-turut. Yang ketujuh, hadis mu'dhal, yaitu hadis yang gugur dua orang perawi atau lebih dalam jalur sanadnya secara berturut-turut. Yang kedua yaitu hadis dhaif sebab lain dari keterputusan sanad. Yang pertama, hadis maklub, yaitu hadis yang menyalahi riwayat orang yang dipercaya dengan memutarbalikkan susunan kata atau kalimat. Pemutarbalikan dimaksud bisa saja terjadi baik dalam sanad atau pada matan hadisnya. Maklub pada sanad dapat dilihat misalnya penyebutan nama perawi yang sebenarnya Muhammad ibnu Muslim disebutkan menjadi Muslim ibnu Muhammad. Kesalahan dalam meriwayatkan hadis sehingga terbalik pada sanad maupun matannya ini disebabkan oleh kurang kuatnya hafalan perawi atau karena kecacatan perawi dalam bentuk yang lainnya. Yang kedua yaitu hadis mudraj, hadis yang di dalamnya terdapat sisipan atau tambahan yang tidak berasal dari potongan hadis tersebut, tetapi bisa berasal dari tafsiran para sahabat atau perawi sesudahnya terhadap hadis tersebut. Yang ketiga, hadis musahaf, yaitu hadis yang mengalami perubahan pada titik dan atau garis pada huruf-hurufnya sehingga terjadi kesalahan makna. Yang keempat, hadis syadz,
yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah tetapi bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang lebih thiqah, atau mukhalafat al-thiqah li al-thiqah. Yang keempat, hadis munkar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif bertentangan dengan periwayatan yang disampaikan oleh perawi yang thiqah. Yang kelima, hadis matruk, yakni hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh berdusta. Menurut An-Nasai dan Ad-Daruqutni, dalam sebuah hadis, Amr ibnu Syamir dinilai sebagai perawi yang tertuduh berdusta di dalam meriwayatkan hadis atau matruk al-hadis, sehingga hadis yang diriwayatkannya pun juga dinilai matruk. Yang keenam, hadis maudhu', yaitu hadis yang dibuat-buat, diada-adakan, didustakan dan dinisbahkan oleh seorang pendusta kepada Rasulullah secara palsu, baik secara sengaja atau amdan maupun tidak sengaja, khotoan. Sebagai ulama menilai hadis maudhu' ini sebagai bentuk hadis dhaif yang paling parah kelemahannya. Namun bagi sebagian ulama, hadis model ini bukan merupakan bagian dari hadis dhaif, namun merupakan hadis dengan klasifikasi sendiri. Alasan dari kelompok terakhir ini menyebutkan bahwa sedari awal motif dibuatnya hadis palsu dengan motif periwayatan hadis dhaif itu berbeda. Jika hadis dhaif, kedhaifannya bisa terjadi dalam proses periwayatannya, maka hadis maudhu' sejak awal atau kebanyakan memang diniatkan untuk melakukan kebohongan atas nama Nabi Muhammad SAW. Hukum periwayatan hadis dhaif, para ulama membolehkan meriwayatkan hadis dhaif sekalipun tanpa menjelaskan kedhaifannya dengan dua syarat, yaitu yang pertama, tidak berkaitan dengan akidah seperti sifat-sifat Allah. Yang kedua, tidak menjelaskan hukum syara' yang berkaitan dengan halal dan haram, tetapi berkaitan masalah mau'idhah, targhib wa tarhib atau hadis-hadis tentang ancaman dan janji dan kisah-kisah yang lainnya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Nazila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kehujahan hadis. Hujah secara bahasa berarti keterangan, alasan, bukti, atau argumentasi, sehingga kehujahan hadis adalah bukti absah dari suatu hadis yang dapat digunakan sebagai landasan bahwa argumen tersebut bisa diterima khalayak dan dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. Dalam hukum Islam, pernyataan Al-Quran sebagai hukum Islam dan hadis yang juga sebagai sumber hukum Islam tidak mengindikasikan bahwa sumber tersebut berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan antara keduanya. Namun sebaliknya, antara kedua sumber itu saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang berasal dari Tuhan. Seperti yang telah diketahui bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk global atau garis besarnya saja, tidak terperinci dan tidak pula diberi batasan. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada jalan lain kecuali harus kembali kepada Rasulullah untuk mengetahui hukum-hukum itu secara rinci dan jelas. Sebab beliau adalah pembawa berita dari Tuhan dan beliau juga yang paling tahu dari seluruh makhluk tentang maksud syariat Allah. Begitu pula batasan, metode, dan tujuan. Berdasarkan hal itu, para peneliti dalam bidang hadis telah sepakat bahwa hadis dapat dijadikan sebagai bukti atau hujah landasan bagi umat Islam dalam menetapkan hukum agama. Keberadaan hadis sebagai hujah dalam hukum Islam dapat ditelusuri melalui yang pertama, argumen normatif. Argumen normatif merupakan argumen yang berfokus pada bagaimana sesuatu seharusnya terjadi. Ada 4 argumen yang menunjukkan bahwa sunnah merupakan suatu di antara sumber penetapan hukum yang darinya hukum-hukum syariat digali dalam Islam, yaitu yang pertama, didasarkan pada keimanan kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Karena Allah memilih para rasul di antara para hamba agar menyampaikan syariat kepada umat manusia, sehingga kita sebagai umat muslim harus menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, didasarkan kepada Al-Quran. Di dalamnya banyak dijumpai ayat-ayat baik secara eksplisit maupun implisit yang menunjukkan kewajiban taat kepada Rasulullah SAW.
Di dalam Al-Quran itu sendiri terdapat beberapa ayat yang menginformasikan atau menjelaskan dan mengukuhkan keberadaan hadis sebagai sumber hukum. Yang ketiga, kehujahan hadis sebagai sumber hukum itu sendiri berasal dari hadis itu sendiri. Pada beberapa hadis diriwayatkan bahwa dari Ibnu Majah Abbas bahwasannya Rasulullah berkhutbah di hadapan manusia pada Haji Wada. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian yang jika berpegang teguh kepadanya niscaya tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Dari Al-Mikdam bin Makdi Yakrib Al-Kindi, Rasulullah bersabda, ingatlah sesungguhnya aku diberi Alkitab dan yang semisal dengannya. Ingatlah hampir datang masa ada seseorang yang datang dengan perut kenyang bersandar di sofanya seraya berkata, cukuplah bagi kalian Al-Quran. Apa yang kalian dapatkan padanya sesuatu yang halal, maka halalkanlah. Dan apa yang kalian dapatkan padanya sesuatu yang haram, maka haramkanlah. Kedua hadis tersebut mewakili sejumlah hadis yang semakna. Inti kandungan dari kedua hadis di atas menegaskan bahwa Al-Quran tidak terlepas dari hadis, bahwa hadis itu bagian dari wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara yang berbeda. Dengan demikian, eksistensi hadis diakui sendiri oleh hadis itu sendiri, tidak terdapat pertentangan di dalamnya atau contradiction in terminis. Yang keempat, didasarkan dari ijma. Dari ijma dapat diketahui adanya kesepakatan para sahabat untuk menjadikan hadis sebagai rujukan dalam menetapkan segala perkara, sebagaimana diuraikan oleh Mustafa As-Sibba bahwa para sahabat sepeninggal Nabi Muhammad SAW menetapkan suatu keputusan atas suatu perkara yang muncul. Mereka mengacu kepada ayat Al-Quran. Jika mereka tidak mendapatinya langsung dari Al-Quran, mereka merujuk kepada sunnah Nabi. Jika mereka tidak mendapatinya pada sunnah Nabi, maka mereka bermusyawarah untuk mencari keputusan. Yang kedua, berdasarkan argumen historis. Secara historis, argumentasi tentang kehujahan hadis sebagai sumber dalam penetapan hukum Islam dapat dilihat pada berbagai peristiwa yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi setelah meninggalnya Rasulullah. Salah satunya adalah ketika imam besar Tawus mengerjakan sholat 2 rakaat sesudah sholat asar. Ibnu Abbas yang menyaksikan hal tersebut lalu memperingatkan untuk meninggalkan sholat 2 rakaat tersebut, tetapi Tawus membantahnya. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang sholat 2 rakaat sesudah asyar hanya karena khawatir kalau 2 rakaat tersebut dianggap sebagai salat sunat. Jika 2 rakaat itu dikerjakan tanpa niat, itu tidak mengapa. Namun Ibnu Abbas berpegang kepada Rasulullah SAW yang melarang sholat secara mutlak. Maksudnya sholat sesudah asar. Ditegaskannya kepada Tawus, ia tidak mempunyai pilihan mengenai apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, karena berdasarkan firman Allah pada Quran surah Al-Ahzab ayat 36 yang berarti, dan tidak patut bagi orang-orang mukmin laki-laki atau perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah memberlakukan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Berikutnya mengenai kehujahan macam-macam hadis berdasarkan kualitasnya. Yang pertama, kehujahan hadis sahih. Para ulama berpendapat bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujah untuk menetapkan syariat Islam. Namun di antara mereka juga ada yang berbeda pendapat.
apabila hadis kategori ini dijadikan hujah untuk menetapkan soal-soal kaidah. Perbedaan pendapat tersebut berdasar pada perbedaan penilaian mereka tentang faedah yang diperoleh dari hadis tersebut. Apakah hadis semacam ini memberikan faedah qat'i atau zani? Ulama yang menganggap hadis semacam ini memberi faedah qat'i sebagaimana hadis mutawir, maka hadis-hadis tersebut dapat dijadikan hujah untuk menetapkan masalah-masalah akidah. Akan tetapi yang dianggap hanya memberi faedah zani, berarti hadis-hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujah untuk menetapkan soal ini. Para ulama dalam hal ini terbagi kepada beberapa pendapat. Antara lain, yang pertama, menurut sebagian ulama memandang bahwa hadis sahih tidak memberikan faedah qat'i, sehingga tidak bisa dijadikan hujah untuk menetapkan soal-soal kaidah, soal-soal akidah. Sebagian ulama ahli hadis, sebagaimana dikatakan An-Nawawi, memandang hanya hadis-hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang memberikan faedah qat'i. Menurut sebagian ulama lainnya, antara lain Ibnu Hazm, bahwa semua hadis sahih memberikan faedah qat'i tanpa dibedakan apakah diriwayatkan oleh kedua ulama di atas atau bukan. Menurut Ibnu Hazm, tidak ada keterangan atau alasan yang harus membedakan hal ini berdasarkan siapa yang meriwayatkannya. Semua hadis jika memenuhi syarat kesahihannya adalah sama dalam memberikan faedahnya. Yang kedua, kehujahan hadis hasan. Sebagaimana hadis sahih, menurut para ulama ahli hadis, bahwa hadis hasan, baik hasan lil zatih maupun hasan lil ghairi, juga dapat dijadikan hujah untuk menetapkan suatu kepastian hukum yang harus diamalkan. Hanya saja terdapat perbedaan pandangan di antara mereka dalam soal penempatan rutbah atau urutannya, yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Ada ulama yang tetap membedakan kualitas kehujahan baik antara sahih lil zatih dan sahih lil ghairi, dan hazal lil zatih dengan hazan li ghairi, maupun antara hadis sahih dengan hadis hasan itu sendiri. Tetapi ada juga ulama yang memasukkannya ke dalam satu kelompok dengan tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya, yakni hadis-hadis tersebut dikelompokkan ke dalam hadis sahih. Pendapat yang disebut kedua ini dianut oleh Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Huzaimah. Berbeda dengan hadis sahih yang dikumpulkan dalam kitab tersendiri seperti kitab Sahih Bukhari dan Muslim, para ulama tidak membukukan hadis hasan secara khusus. Walaupun demikian, terdapat kitab-kitab yang banyak memuat hadis hasan seperti kitab Jami' Al-Tirmidzi yang terkenal dengan Sunan Al-Tirmidzi. Kitab ini merupakan kitab yang paling banyak memuat hadis hasan. Lalu kitab Sunan Abu Dawud, kitab Sunan Al-Dar Al-Qutni itu. Lalu yang ketiga, kehujahan hadis dhaif. Hukum mengamalkan hadis dhaif ini menurut para ulama berbeda-beda. Mayoritas ulama berpendapat bahwa mengamalkan hadis dhaif yang berhubungan dengan fadail al-amal adalah diperbolehkan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kedhaifan hadis tersebut tidak terlalu atau bukan dhaif jiddan. Yang kedua, banyak hadis lain yang semakna dengan hadis tersebut. Dan yang ketiga, ketika mengamalkan hadis dhaif, jangan berkeyakinan bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah SAW, tetapi harus berkeyakinan sebagai suatu kehati-hatian. Di antara kitab-kitab yang membahas hadis dhaif adalah kitab Al-Du'afa karya Ibnu Hibban, lalu kitab Mizan Al-Iqtidal karya Al-Zahabi. Dalam kedua kitab tersebut menyebutkan contoh-contoh hadis dhaif yang disebabkan oleh kedhaifan orang-orang yang
meriwayatkannya. Lalu ada juga kitab-kitab yang membahas macam-macam hadis dhaif secara khusus, seperti kitab Al-Marasil karya Abu Daud dan kitab Al-A'lal karya Al-Dar Al-Qut. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada lebihnya bisa diambil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.